Ready. Siap? Siap. You're all the quicker eaters. Kita menjadi orang yang makan cepat-cepat. Only 20 minutes for lunch time. Cuma bermain makan. So until what time do I need to give my lecture today? Until what time? 1 o'clock? 2 Jam o'clock? berapa nih kira-kira maunya? 2 o'clock? Up to you. Tell me, please. Up to you. Up to you. 1 o'clock, yes. Okay. At the end of this first lecture, we're going to have questions and answers. Ada tanya jawab. Before we start, lift up your hand. Ya, angkat tanganmu. Yes. Segar. Keenakan nih. Kenapa kok ada hebat? Ya, ayo saling sedikit satu aja, ayo punggungnya. Ya, penting tuh ya. Ya, kita akan mulai lagi setelah ini. Nanti sansa. Nek nanti malah ora. Satu katanya. Jaluke mulaine molor, mulihe cepet. Wes jan. Itu khas kita. Yes, now we start. Kas pendeta Solo. Now we consider for our witness in the world. How do we witness of Jesus Christ to the world? Sekarang topiknya adalah bagaimana kita disaksi di dunia. We started our study with a simple definition of mission, Kita tadi mulai dengan definisi yang sederhana soal misi. but it should be obvious by now that this subject area has many nuances and complexities. Ya, ternyata walaupun sederhana tapi ternyata setelah dijalani bahwa ternyata kompleks juga. One word alone is unable to capture the richness and intricacy of this concept. Jadi ternyata setelah kita pelajari satu kata satu ayat aja bisa kita menyebar jadi apa ya banyak. In fact, the whole Christian world is needed, each in relation with the others, to understand the story of God's mission and our participation in it. Jadi tadi ayat-ayat tadi kan saling satu sama lain satu berkaitan gitu mengenai misi. So now let's consider several of these words to further introduce this subject. Sekarang kita akan coba gali lebih lanjut lagi mengenai apa yang tadi sudah kita pelajari. The word mission is most popular today, Ya kata misi itu sangat populer ya saat ini. but it has become ambiguous due to many divergent definitions and Tapi uses. lagi-lagi sederhana ya, tapi ternyata banyak interpretasi dan jadi ya rancu gitu satu sama lain. This English word is derived in part from the Latin mittere, Jadi kata misi ini kalau dalam bahasa Inggris artinya itu berasal dari kata Latin mittere and misso, atau miso, meaning to send and sending. artinya mengirim ataupun mengirimkan.
It corresponds with the several Greek words, a noun apostolos. Ini sebetulnya mirip dengan bahasa Yunani, kata bendanya tuh apostolo, Meaning one who is sent to represent with authority. yang arti itu seseorang yang diutus mewakili seseorang yang punya otoritas. And two verbs, tempo and apostelo. Dan ada kata kerja yang artinya kata kerja dari kata kerja tempo dan apostolik, Meaning to send a message or person for a particular purpose. yang artinya itu mengirim pesan atas seseorang untuk tujuan tertentu. Hence, the concept conveyed by the English word mission is associated with the activity of sending or being commissioned. Jadi konsep ini tuh artinya konsepnya menyampaikan sesuatu misi yang diasosiasikan dengan kegiatan misi yang yang mengandung amanat dari seseorang. And the apostolic ministry of gospel proclamation. Dan ini adalah satu pelayanan apostolik ya, mengabarkan Injil, menyatakan Injil. So from this word mission are derived other related words. Dan kata-kata yang kita pelajari artinya sampai pada kata yang ini, Missionary. misi. A person who is called and sent to serve in the ministry of mission. Misionaris itu seseorang yang kita panggil atau yang khusus untuk melayani sebuah Missiology, atau ada kata misiologi, the study of theology, history, integration, and practice of mission. ini adalah mempelajari soal teologi, sejarah atau sambung menyambungnya dengan praktek misi. And missions, plural. Kata misi, The activities we do to accomplish the goal of mission. jadi satu kegiatan aktivitas yang untuk mencapai sesuatu atau tujuan tertentu. And the missionary, Atau kata yang misional, an adjective for mission that has taken on diversity of connotations. ini kata sifat yang artinya mengambil dari dari berbagai ragam hal yang menyatukan dalam satu kesatuan. In addition to this ambiguity, the word mission also has an unhelpful baggage. Ini kerancuan ini artinya membuat satu misi itu menjadi satu yang susah diri dari satu tas ataupun tas yang koper lah atau yang isinya macam-macam. For example, in the mind of many today, Christian mission is often linked inseparably with the geographic expansion and Western colonialism. Nah, akhirnya akan muncul juga kan zaman kolonial dulu. Ini kolonialisme penjajahan kayak gitu dihubungkan dengan misi kan. Ada kan zaman Belanda sebagai Some who equate mission with the geographical expansion even accuse the Protestant Church after the European Reformation of being very slow to engage in mission, since the Church witnessed at the time kita was ya focused. itu ekspansi keluar daerah ya, ekspansi, tapi sebetulnya ujung juga ada misi ya kan, ada yang gitu kan. And others unintentionally bifurcate mission and evangelism, limiting mission to ministry activity that is geographically removed from the local church. Dan ini akhirnya agak sedikit kabur ya antara ekspansi sebuah negara dengan kegiatan misi, dan akhirnya apa, menjadi satu kegiatan dari gereja untuk pengujian. Therefore, I suggest that the biblical word witness is a much better term to comprehensively describe the church's participation in God's mission. Makanya saya mengajukan ini, definisi di situ ada partisipasi seluruh jemaat untuk menyampaikan kabar baik dari Allah. This term is central to the book of Acts and a key concept in the entire New Testament. Ya, ini akhirnya menjadi sentral pembicaraan dari kisah para rasul atau konsep kunci dari keseluruhan perjanjian baru di kisah para rasul pasal 1 ayat 16
ayat 8. So I use the term witness to describe all the various ways in which God's people participate in God's mission. Jadi saya memakai istilah menjadi saksi untuk menjelaskan berbagai macam misi tadi, menjadi saksi bagi misi Tuhan. There are two Greek root words for witness. Ada dua kata Yunani yang terkait dengan saksi. The noun martus Kata bendanya matus and the verb martureo. atau kata kerjanya itu marturio. So martus and martureo, these two words actually for witness we use. Jadi kata saksi itu dari kata matus yang kata benda atau marturio kata kerjanya. These root words are used with at least four overlapping areas of meaning. Ya, tapi kata dua kata ini berarti yang satu sama lain karena overlapping untuk mengartikannya. Identity, Itu identitas, character, karakter, and conduct of the church in the world. atau pelaksanaan yang gereja di dunia ini, And the verbal proclamation of the gospel of Christ. atau proklamasi atau pernyataan soal Injil dari Kristus, And testifying to the truth of Christ despite opposition. atau menyaksikan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang yang menentang. And suffering persecutions for the sake of Christ. Atau ada juga yang penderitaan pada saat kita menentangkan Yesus untuk Yesus Kristus. And so now witness, often translated as testimony, denote the identity of God's people as those who bear witness to Christ. Sebagai kata benda itu witness ini itu artinya bisa diterjemahkan dengan kata testimoni atau kesaksian yang itu jadi identitas kita terhadap identitas anak-anak Tuhan mengenai kebenaran Allah. As a verb, witness, often translated as testify or testifying, denote the activity of God's people as those who communicate the gospel message about Christ. Ya, testimoni tadi kalau dalam bahasa kata-kata bendanya ya, kalau dalam verb itu testify, menyaksikan terkait tujuan Tuhan pada dunia ini untuk menyelamatkan. So this holistic concept of witness permit two terms. Jadi kesimpulan konsep ini ada menunjukkan dua hal. Used throughout this book, this lecture somehow interchangeably. Jadi ini bisa saling menunjukkan bersama lain. So Christian witness is a personal practice of all believers by which they testify to the gospel of Christ. Jadi kata saksi Kristus ini adalah praktek pribadi kita, praktek evangelisasi kita mengenai menyaksikan Injil Kristus. The witness of the church is the corporate testimony of God's people by means of their gospel presence, evangelistic message, apologetic response, and loving community within society. Jadi kesaksian gereja itu adalah keseluruhan kesaksian menjadi saksi sebagai gereja itu menjadi keseluruhan kesaksian dari anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu terkait Injil dengan menyaksikan keberadaan Injil, pesan-pesan Injil, ataupun mempertahankan tentang jawab soal Injil dan menanggapinya dalam satu masyarakat yang kita kasih. The word witness is also used in Scripture to describe divine activity in the world. Jadi kata menjadi saksi ini ada juga dipakai dalam ayat-ayat ini untuk menjelaskan kegiatan Tuhan, kegiatan ilahi untuk dunia. God witnesses about Himself through general revelation and special revelation. Ya, Tuhan sendiri, Allah sendiri menyaksikan dirinya sendiri melalui banyak hal yang pewahyuan khususnya itu pada orang-orang melalui pewahyuan. Christ made an exemplary confession His witness before Pilate. Ya, ini juga Tuhan Yesus juga membuat jadi contoh soal pengakuan bahwa Dia adalah menjadi saksi khususnya bagi siapa? Pontius Pilatus ya, waktu dia ditanya itu kan
Jadi saksi suatu. The Holy Spirit bears witness to Christ, Ya, sedangkan Roh Kudus sendiri bersaksi soal Kristus. and He witnesses within our heart. Dan Roh Kudus ini bersaksi di dalam hati kita. Thus, the word witness can be used to speak of both divine and human agency in mission. Jadi kata jadi saksi itu bisa dicamakan sebagai baik satu agensi ataupun agen Tuhan, baik untuk manusia maupun untuk Tuhan. Related terms in Scripture are also helpful. Satu sama lain kita harus saling saling tolong. For example, the apostles were eyewitnesses of Christ. Jadi contohnya begini, di kisah para rasul kita menjadi saksi mata, saksi mata. So likewise, we who have personally experienced Christ's truth and love are sent out to bear witness of Him. Jadi menjadi saksi mata dari keberadaan Kristus, tapi juga mengalami secara pribadi soal kehidupan bersama Kristus. Our related concept include testifying, Kalau konsep dari satu berkaitan itu meliputi juga menjadi saksi, and making defense, mempertahankan juga and then living as an example, contoh yang hidup. and suffering for the sake of Christ. Kita harus menderita oleh karena Kristus. Therefore, we'll structure our study of the church witness in the world around overlapping nuances of the word witness. Kita perlu ya mempelajari struktur menjadi saksi Kristus dalam gereja itu untuk apa ya beri nuansa jadi saksi itu kita banyak hal yang kita lakukan. In addition to the term mission and witness, Ya sebagai tambah jadi misi dan jadi sebagai tambah menjadi saksi dan juga misi. many other biblical concepts pertain to our present study. Jadi banyak juga konsep-konsep Alkitab yang terkait dengan studi-studi terakhir. Gospel communication is central to the witness of the church. Jadi mengkomunikasikan Injil, mewartakan Injil itu adalah pusat dari pemberitaan gereja-gereja. Evangelism is sharing the gospel by public preaching or personal witness. Penginjilan itu adalah menyaksikan Injil pada publik, pada masyarakat dengan memberikan melalui pengajaran ataupun kesaksian pribadi. I don't know whether it is allowable for the foreigners to preach the gospel in public. Apakah kita In your country. masih ada di sini menyaksikan warta-warta Injil di publik secara langsung boleh nggak sekarang? Asyik. Sekarang boleh nggak? Dulu waktu saya masih kecil sempat ada loh. Sekarang sudah kayak nggak ada ya. Langsung di pasar atau di mall langsung kok bisa nggak? Ya enggak langsung. Enggak langsung. Pada nomor sekian. But you could to proclaim it. Pernah nggak rencana itu? Datang usahakan ke tempat publik itu keramaian gitu langsung bertobatlah, boleh nggak? Di Manado In a mungkin. hotel where I stay, Di Manado mungkin. I want to Atau di tell Papua. the waiters and waitresses, believe your Lord Di Manado Jesus atau di Christ, Papua I mungkin. don't know what that is. Saya kalau Masih ada itu mereka nyanyi di pasar. Saya kadang-kadang pengen ngomong langsung, memberitakan Injil gitu langsung gitu. Tapi pada saat Angkot ngomong, juga. saya berpikir, Kalau di sini. We should communicate with the people, communicate to people with the gospel message. Langsung dilempar batu. Berkomunikasi dengan orang itu salah satunya dia isinya adalah soal Injil. So evangelism is sharing the gospel by public preaching or personal witness. Berbagi mewartakan kabar baik soal Injil kepada mereka semua. Now, while I was a student in Scotland, Ketika saya belajar jadi mahasiswa di Scotland, one professor asked me to go out to the main street of the city. profesor saya itu bilang, ayo pergi keluar untuk saksi.
So he asked me to preach in the street. Dan dia minta saya khotbah di jalanan. So that was the first experience to preach Dan itu pengalaman saya pertama kali the gospel of khotbah di Christ. depan umum di jalan-jalan. But do you know now, it is forbidden things to Tapi preach sekarang the gospel in the street. dilarang kan itu. The more you have freedom, the more have you restrictions. Nah itu dia. Semakin kita punya kebebasan, ternyata semakin juga kita dibatasi. Betul kan? In Britain, if you want to preach the gospel, you have to report to police first. Jadi kalau kita mau khotbah di jalan, kita harus minta izin, lapor ke polisi. Unless you get a permission from the police station, you cannot preach. Kalau nggak ada izin dari polisi, nggak boleh tuh penginjil langsung ke polisi. Otherwise, you will be arrested. Kalau nggak ya kita akan ditangkap. But I don't know here whether that kind of thing happened. Tapi saya nggak tahu di sini gimana sekarang. But preaching is the public proclamation and application of God's word. Jadi mengajar, berkhotbah itu adalah menyatakan kabar sukacita, kabar baik kepada masyarakat. An impressive range of terms are used in scripture to describe various communication modes. Nah ini kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan berbagai macam hal tentang firman Tuhan ini untuk orang-orang ini. Speaking, Bicara, teaching, ngajar, proclaiming, menyatakan diri exhorting, ataupun reasoning, dengan appealing, menunjukkan hal-hal, urging, memaksakan hal-hal, convicting, meminta roh, testifying. jadi saksi dan seterusnya. So discipleship ministries are also central to the church's witness in the world. Jadi maksudnya pemuritan itu juga salah satu kunci untuk gereja-gereja bersaksi. Following Christ's example and in obedience to His command. Ya menjadi saksi Yesus itu harus mengikuti dengan patuh apa yang jadi amanat aku. Discipleship is the process of training believers with God's word. Dan pemuritan itu adalah proses bagi orang percaya untuk terus tumbuh In Christian relationship and for ministry, so that they will grow in their spiritual work and mature in their witness of Christ. Dan hal ini akan membuat mereka tumbuh dan tumbuh dalam pelayanan sehingga apa? Nama Tuhan dimuliakan. It includes theological education, Ini termasuk juga latihan atau pendidikan pengajar soal teologi. an advanced form of training church leaders. Nah, itu juga termasuk mengajar para pemimpin gereja. I was a senior pastor over 23 years in Korea. Ya, saya sudah sempat menjadi kepala jemaat selama 32 tahun. Before I became full-time professor. Sebelum saya menjadi full-time profesor pengajar. But within this 23 years ministry, Jadi selama 3 tahun menjadi pelayanan. I never had any discipleship. Nah, saya tidak pernah kita langsung melakukan I'm sure pemuritan. many Korean churches they have discipleship training course. Ya, banyak di antara mereka kita kan sering mempelajari pemuritan ya. So by influencing of Korean missionaries, you might have some discipleship training in your church. Dengan adanya para khusus dari Korea segala macam itu, sebetulnya kita juga perlu belajar bagaimana kita mulai adanya pemuritan. One reason why I don't have a discipleship training Pada saat kita bilang nggak ada pemuritan, pelatihan pemuritan, was that I do not want to make disciples of pastor. I don't want to make them to be a disciples of pastor. jadi artinya kalau kita nggak ada pemuritan itu, sebetulnya kita tuh bilangin sama seperti kita bilang, aku nggak mau aku tuh jadi seorang And pemuritan. many discipleship training courses in Korea, they actually that make themselves to be a disciple of one person, pastor in the church. Nah, minimal dan pemuritan itu satu orang itu akan menjadi pengajar dari seseorang. Not to make a disciple of Jesus Christ. Jadi kita harus penting sekali kita membuat menjadi murid untuk memimpikan orang lain untuk So for example, I train a certain person to be a disciple of Christ. saya coba melatih orang menjadi muridnya Yesus.
But in fact, disciple training course made them to be a disciple of pastor. Tapi pemuridan ini harusnya membuat kita menjadi murid, memuridkan orang-orang lagi yang lain. If you are truly disciple of Christ, Kalau kita menjadi murid sejati dari Yesus, we must serve Christ better. kita harus melayani Tuhan lebih baik. We must serve others better. Bukan melayani yang lain dengan lebih baik. Because we have trained us to be a good disciple. Makanya kita perlu memuridkan ataupun melatih murid lebih baik. But in Korean churches, what happened was like this. Tapi apa yang terjadi di Inggris seperti ini. It's not like it because I didn't have discipleship training course, but some churches had disciple training course. Ministers left the church and new minister came to the church. Jadi pada saat kita melakukan pelatihan tadi, seringkali ada orang yang Those meninggal. who had a training courses, discipleship on the former pastor, What's in this? those who had a training course, discipleship training course under the former pastor who left the church. Jadi dia mengandalkan latihan-latihan pemerintahan ini dari pendeta yang suka orang luar lagi atau orang lain. They always sit backside Pendeta lain. at the pew, backside Mungkin mereka dari belakang melihat and they look at the new minister, dan dia melihat si pelayan baru atau pendeta yang baru. whether he is doing well or not. Dia sudah melakukan. And they always ready. Dari saya kok They always ready to compare what they have done with the former pastor and what our new pastor is doing. Jadi They kita are ready to banding, compare. kita banding-bandingkan apa yang kita lakukan dengan orang yang baru, pelayan baru itu lakukan. They are not ready. They are not ready to serve. They are not ready to serve. Jadi mereka itu tidak siap Siap. melayani. But true discipleship is to serve God and to serve people. Jadi orang yang murid yang sejati itu adalah siap untuk melayani. Whether new pastor came or not, it doesn't matter. Atau pendeta yang baru datang atau yang lama baru, pokoknya kita siap melayani. And so they always criticize and complain to the new pastor. Yang terjadi adalah cuman kritik ada pendeta yang baru. And cause Aman, the aman. division of the people. Itu yang terjadi di tengah-tengah But masyarakat. that is not true discipleship. Yang tak gitu itu bukan murid sejati. Because of that, I didn't have any disciple training course in my Karena mission. gara-gara yang My saya gara-gara itu ministry. itu saya nggak mau lagi bikin pemerintahan itu. You need to train your people to be a disciple of Christ, not disciple of you. Nah, kita tuh penting membuat mereka jadi murid Yesus, bukan muridmu. Do you understand me? Tahu ya? Ya, Tahu ya? Yes. Jadi murid Yesus bukan muridmu. Many pastors they train some people to be a servant of pastor, not a Jadi kita servant didik, of usaha Christ. kita tuh untuk jadi pelayan kita, bukan pelayan Yesus. Keras sekali ya. So our training courses for the people of the church should make them to be a real followers of Jesus Christ. Jadi intinya adalah bahwa kita semua ini harus bisa membuat atau memulihkan, bikin program pemuridan supaya dia menjadi betul muridnya Yesus. Very well known as a disciple training church in Korea. Those who had disciple trainings when they immigrated to the America, many Korean pastors hated to accept them because when they come to church, they always make conflict. Nah, yang sekali begini ya, sudah belajar banyak hal, sampai ke luar negeri, ke Amerika gitu, banyak ilmu, banyak kegiatan, banyak keterampilan begitu. Baik lagi ke Korea gitu, untuk melakukan ini malah jadi konflik gitu loh. Kenapa? Ya tadi menjadi muridnya dia, bukan muridnya Yesus. They are not the true disciples. Yang kaki ini bukan murid yang baik, bukan murid sejati Yesus. If you really want to make people to be disciples of Christ, Kalau kita mau menjadikan mereka murid Yesus sejati, wherever they go, whatever they do, they must do serve Christ as their master and serve our people as a servant of
Christ. Ya, jadi kita melayani, membuat mereka jadi murid segala macam. Pastikan semuanya dalam rangka untuk Yesus Kristus. Amin. So disciples ministry are also central to the church witness in the world. Jadi pelayanan pemuridan ini sebetulnya adalah pusat hal yang sangat penting untuk pelayanan pada menjadi saksi To follow Christ's example in obedience to His commandment. untuk mengikuti Yesus dan juga patuh pada Yesus. And apologetics and its related activities have an important role in the church witness to make a defense to anyone who questions or opposes God's truth. Nah ini penting juga sih dalam pemerintahan itu diajari mengenai apologetik. Bagaimana kita ditanya mempertahankan iman, mempertahankan hal yang susah diajari itu sehingga dia bisa dengan gampang menyampaikan hal ini ke yang lain, mengajak menjadi saksi atau menjadi ikut berdamai untuk Tuhan. Ingat ya, kalau kita seringkali ngajari, tapi begitu ditanya orang lain nggak bisa mempertahankan diri. Ya. All apologetic ministries serve to promote the witness of Christ, God's church, though various ministries often specialize in specific areas to witness more effectively to targeted audiences. Pelayanan apologetik ini, itu kalau kita sekarang lagi untuk Krento, Kristen Prince sama Edis TV ya. Ya ini penting loh, ini kadang-kadang ya memang nggak gampang, tapi kadang-kadang kita perlu membekali para murid itu untuk bisa mempertahankan iman dia, untuk jadi saksi.